Assalamualaikum, salam sejahtera, dan selamat siang, teman-teman semua. Kami kelompok 3 akan membahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan Anestesi atau KDKA. Dengan nama anggota Claudia Stika Purmiasa, saya sebagai moderator dan juga pembicara keempat. Yang pembicara pertama yaitu Elda Agustin, pembicara kedua yaitu Dian Nur Anastasia Afandi, dan pembicara ketiga yaitu Stina Fitriani. Saya akan mempersilakan untuk pembicara pertama yaitu Elda Agustin. Selamat pagi teman-teman. Saya Elda Agustin sebagai pembaca pertama. Yang pertama akan kita bahas yaitu pendahuluan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan keberlanjutan yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan merupakan kebijakan umum penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan agar dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dengan berkembang pesatnya ilmu kesehatan bagi teknologi pendukungnya. Berikut pembahasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kita langsung ke pembahasannya. Sumber daya bidang kesehatan pada pasal 1. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Asas pembangunan kesehatan pada pasal 2. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan kemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, serta norma-norma agama. Tujuan pembangunan kesehatan pada pasal 3. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif serta sosial dan ekonomis. Saya persilakan kepada pembicara 2, Dian. Terima kasih kepada moderator Mbak Claudia. Saya Dian Nur Natasha sebagai pembicara kedua. Bab 4, tanggung jawab pemerintah. Pasal 14, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikhususkan pada pelayanan publik. Pasal 15, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16,
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 17, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Next. Tanggung jawab pemerintah terkait sumber daya manusia. Pemerintah bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan yang terbaik dalam pembangunan sumber daya manusia tenaga medis, seperti pembinaan, lingkungan, tatanan, serta fasilitas yang dibutuhkan tenaga medis dan masyarakat yang tidak sehat. Pemerintah haruslah menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria serta menjamin dan juga memenuhi kriteria tersebut agar dapat bekerja maksimal di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan kesehatan yang adil, merata, memelihara kesehatan masyarakat, dan dapat membangun masyarakat yang sehat lewat tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pasal 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Saya persilakan untuk pembicara ketiga, Estina. Baik, selamat siang semuanya. Saya Stina Patriani sebagai pembicara ketiga. Tenaga kesehatan pasal 21. 1. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 2. Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketiga, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Penjelasan pasal 21 ayat 1. Pada prinsipnya, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditunjukkan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan, masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Penjelasan pasal 21 ayat 3. Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi seluruh bidang seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan lain-lain. Sedangkan untuk tenaga medis saja meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pasal 22. Pertama, tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Dan yang kedua, ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri. Baik, saya sebagai pembicara keempat, Claudia Stika Purniasa, tenaga kesehatan menurut pasal 23. Yang pertama, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang keempat,
Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Yang kelima, ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Tenaga kesehatan. Penjelasan pasal 23 ayat 1. Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 ayat 1, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar profesi sebagaimana dan standar prosedur operasional. Yang kedua, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Ayat yang ketiga, ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat 2. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Penjelasannya, bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar, diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait penata laksanaan dalam bidang kesehatan yang memuat fasilitas kesehatan, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, tanggung jawab pemerintah, dan semua yang terkait dengan bidang kesehatan, dan menyangkut kebutuhan masyarakat yang diatur dalam undang-undang, di mana kebutuhan itu ialah kesehatan. Agar masyarakat mendapatkan kebutuhan tersebut, maka tenaga medislah yang akan bertanggung jawab untuk memelihara dan menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Untuk menjalankannya, tenaga kesehatan memerlukan dasar pegangan agar tidak melukai Pancasila ke-1, 2, dan ke-5. Yang pertama, memiliki kepercayaan kepada Tuhannya untuk tidak melakukan kesalahan fatal seperti menghilangkan nyawa orang. Juga sila kedua, di mana semua orang harus diperlakukan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, semua orang atau masyarakat perlu keadilan yang merata agar tidak terdapat kesenjangan dalam dunia kesehatan. Semua sila itu menjadi dasar dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau UU Kesehatan. Sekian dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami minta maaf. Selamat siang. Waalaikumsalam dan terima kasih.